Ya, dari saksi Samsul Marif lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi, alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawiranegara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar. Saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut, ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga 35 tahun 2009 tentang narkotika atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawiranegara maupun keterangan terdakwa adalah benar. Terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian tersebut atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak dan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawiranegara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui
Berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang Narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa Baik, ya. Kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik, saya lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jelis, kami kopi. Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju, karena saya hukum juga setuju ya. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti republik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti kondisi situasinya. Ya. Baik, sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya, Pak? Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul kan? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan dalam, tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan, itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan
hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya sama ya, masa harus dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujastri dan saksi Samsul Maharif, di mana saksi Samsul Maharif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Maharif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujastri untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujastri menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Maharif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujastri seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujastri, sehingga saksi Samsul Maharif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujastri. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Maharif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Maharif. Lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak dalam hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Maharif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara
13-302-001 milik saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812-11-7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut, ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada menurunkan surat perintah untuk pembelian tersebut maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian tersebut atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma kita pas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini
tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis kami mau, kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju? Penasihat hukum juga setuju ya? Setuju. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023, ya, 2 minggu dari sekarang sampai dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik publik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti kondisi situasinya. Ya, baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya? Penasihat hukum, penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran undang-undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan sidik jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada BK. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya pertama ya masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa
bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kaswanto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kaswanto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif, lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alexi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawiranegara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut.
bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi peradilan negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi peradilan negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan dan juga tidak ada menurunkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi peradilan negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1 terdakwa maupun saksi Dodi peradilan negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi peradilan negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi peradilan negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya kalau 2 minggu tidak dikabulkan tapi kalau 11 hari dikabulkan nanti diduplik saya lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari cuma kita lepas terganjal hari ini dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jenis, kami kopi. Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari.
Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat duduk, karena saya hukum juga setuju ya, duduk. Baik, kalau demikian untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis ya. Kamis di tanggal 13 Kamis 13 April 2023 ya, 2 minggu dari sekarang sampai dengan penuntut umum. Tapi janji nanti republik karena kita harus selesai waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya ya. Baik, sebelum ditutup ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya Pak? Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2020 hari Kamis jam 9.00 di dalam gua. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul tidak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan dalam, tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya, nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya, karena BAP dasarnya pertama ya, masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdapat komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi
imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marin melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiran Negara dan saksi Dodi Prawiran Negara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiran Negara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiran Negara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Marin yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiran Negara melakukan komunikasi dengan terdakwa di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti. Sehingga saksi Samsul Marin kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiran Negara, saksi Samsul Marin, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiran Negara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiran Negara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marin, lalu saksi Dodi Prawiran Negara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiran Negara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi, alias Andan, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marin, dan alat bukti keterangan ahli di forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiran Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawiran Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiran Negara untuk memulakannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawiran Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar. Saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiran Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiran Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut, ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada menurunkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun
2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyaluran juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik yang 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma kita lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis kami mau, kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian, kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju? Penasihat hukum juga setuju ya? Setuju. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023, ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik publik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti kondisi situasinya. Ya.
Baik, sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut yang ingin disampaikan? Cukup ya? Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum. Baik, demikian saudara sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2020 hari Kamis jam 9.00 di dalam. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul tidak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada BK. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya pertama ya masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdapat komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih
4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi dari Marian dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Pergeran Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Pergeran Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Pergeran Negara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Pergeran Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Pergeran Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Pergeran Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan dan juga tidak ada menurut surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Pergeran Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Pergeran Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Pergeran Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Pergeran Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk
untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang Narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik. Saya kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma karena pas terganjal hari ini dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jelis, kami kopi. Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja, dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur tanggal 7. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Dan melihat setuju, karena saya hukum juga setuju ya, duduk. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Tapi nanti republik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya. Ya. Baik, sebelum ditutup ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya, Pak? Penasihat hukum, penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan dalam, tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya, nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti checking harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah
yang seperti ini dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi mereka. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya pertama ya, masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif, lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa khas tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli di Forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387
kilogram. Selanjutnya, saksi Dodi Program Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Program Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk memulakannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya lanjutkan, kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari.
Cuman karena pas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini sehingga berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jelis, kami mau, kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju? Penasihat hukum juga setuju ya? Duduk. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Tapi nanti replik publik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya. Ya. Baik, sebelum ditutup ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya, Pak? Penasihat hukum, hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran undang-undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya sama ya, masa harus
500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif, lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa khas tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya,
pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung atau cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun yang mana kami diberi mandat oleh pimpinan PSK. Saya perkenalkan kami bertiga di sini. Saya Sriana sebagai Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan juga Humas. Saya didampingi oleh jurubicara PSK, Mas Rudi Novian, dan juga tenaga ahli. Selanjutnya Mas Sahrial, ini beliau juga tenaga ahli di PSK. Baik, untuk mendengar secara langsung bagaimana putusan PSK, kami undang Mas Sahrial untuk menyampaikan beberapa catatan yang telah diputuskan oleh PSK. Silakan. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara sekalian insan pers. Terima kasih atas kedatangan di kantor PSK. Jadi kami akan menyampaikan siaran pers terkait dengan pemberian perlindungan Richard Eliezer. Jadi LPSK telah memberikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer Iduha Lumiu atau kami singkat RE dalam statusnya sebagai saksi pelaku, justice kolaborator dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dilaksanakan sejak 15 Agustus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan nomornya perjanjian 649 dari 1.51 KSPP LPSK dari 08 garing 2022, di mana perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023 dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129 garing 1.5 KSPP garing LPSK garing 02 2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian perlindungan dimaksud saudara RE mendapatkan 5 bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik, ini dalam bentuk pengamanan dan pengawalan lekat termasuk dalam rumah tahanan. Kemudian yang kedua pemenuhan prosedural, yang ketiga pemenuhan hak saksi pelapor atau justice kolaborator, keempat perlindungan hukum, dan bantuan yang kelima bantuan psikososial.
Jadi program perlindungan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta SOP yang berlaku di LPSK. Nah, rekomendasi LPSK kepada saudara RE sebagai JC juga telah menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Februari 2023. Selain itu juga menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Kode Etik Kepolisian pada 22 Februari 2023 yang juga memuat pertimbangan status saudara RE sebagai JC. Nah, sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka Kamis 9 Maret 2023 LPSK telah melaksanakan sidang mahkamah pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE. Jadi keputusan ini didasari pada ketentuan pasal 32 huruf C Undang-Undang 13 tahun 2006. Jadi sebagai informasi kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses pengambilan keputusan dimaksud terdapat 2 dari 7 pimpinan LPSK menyampaikan pendapat berbeda dari dissenting opinion, yakni tetap mempertahankan perlindungan terhadap saudara RE. Nah, ini informasi yang penting juga bahwa penghentian perlindungan ini tidak mengurangi hak narapidana RE sebagai JC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022. Jadi penghentian perlindungan LPSK ini juga akan disampaikan tertulis kepada saudara RE, kepada Dirjen Pemasyarakatan, Lapas Salemba, Karutan Barreskrim serta penasihat hukum saudara. Jadi terakhir LPSK menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan pelaksanaan perlindungan terhadap saudara RE selama ini. Demikian keterangan pers ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya. Dan di dalam pernyataan persediaan juga ditegaskan bahwa kesediaan untuk tidak berhubungan, bahwa saudara RE telah menyatakan kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa program. Tindak Pujastuti saksi Samsul Marim memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Tindak Pujastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam dan terdakwa komunikasi antara saksi Tindak Pujastuti dan saksi Samsul Marim di mana
saksi Samsul Ma'arif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Ma'arif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawira Negara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Ma'arif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawira Negara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Ma'arif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawira Negara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawira Negara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Ma'arif. Lalu saksi Dodi Prawira Negara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa khas tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Ma'arif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk memulakannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar. Saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung atau cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan
sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi dari peradilan negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi di peradilan negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi dari peradilan negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi di peradilan negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti di tanggal 17, 27 duplik. Dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis kami kopi, kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur nggak dulu. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju? Karena saya hukum juga setuju. Ya duduk. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023, ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti republik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti kondisi situasi kita
Ya. Baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut yang ingin disampaikan? Cukup ya? Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum. Baik. Demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2020 hari Kamis jam 9.00 di dalam agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya sama ya, masa harus. Dari kesucian bulan Ramadan hingga kemeriahan hari raya bersama orang-orang tersayang, teknologi Dyson dapat menginspirasi kepercayaan diri serta melengkapi penampilan Anda secara cepat dan serbaguna setiap hari dengan perlindungan dari panas serta kerusakan ekstrim. Jadi, Anda bisa fokus pada momen yang penting.
500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang ada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif. Lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak dalam hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli di forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302 001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17
17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut, ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada menurunkan surat perintah untuk pembelian tersebut maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyaluran juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian tersebut atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik yang 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari ini. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis kami mau, kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada info. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin.
Ini di Panjagen. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian, kalau kita beri 2 minggu, tentu duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Dan melihat setuju. Penasihat hukum juga setuju ya? Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang sampai dengan penuntut umum. Tapi janji nanti publik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya. Ya. Baik, sebelum ditutup ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya, Pak? Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kulitmu kering dan sensitif? Upgrade lotionmu ke Aveeno Skin Relief baru. Dengan Triple Out Complex, teruji klinis 2 kali melembabkan dan melindungi. Kulit terasa halus dan lembab. Aveeno, level baru kulit sehatmu. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul gak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan sidik jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo, yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya pertama ya masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi
saksi Samsul Ma'arif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Ma'arif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Ma'arif, di mana saksi Samsul Ma'arif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Ma'arif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawira Negara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Ma'arif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawira Negara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang ada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Ma'arif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawira Negara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawira Negara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Ma'arif, lalu saksi Dodi Prawira Negara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa khas tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi, alias Andan, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Ma'arif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar. Saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawilan Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada menurunkan surat perintah untuk pembelian tersebut maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawilan Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawilan Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawilan Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian tersebut atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawilan Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisikan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawar sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya lebihkan, kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma karena pas terganjal hari ini dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini sehingga berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jenis, kami kopi. Kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan? Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Dan melihat setuju, karena saya hukum juga setuju ya, duduk. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari
Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang sampai dengan penuntut umum. Tapi nanti republik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya. Ya. Baik, sebelum ditutup ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya, Pak? Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum. Baik. Demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sobat Shopee, jangan sampai ketinggalan Shopee Big Ramadan Sale Midnight Sale. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Kamu bisa nikmatin promo gratis, ongkir dan flash sale akbar Rp1. Bener-bener terasa rumah baru ya. Dengan warna Tosca Turki, memberikan nuansa lebih segar dan menenangkan. Bikin silaturahmi semakin berarti. Pergi umrohnya Pacific Pen mengajak kamu untuk pergi umroh gratis. Caranya mudah, cek info selengkapnya ada di bawah ini. It's my dream. Rayakan kemenangan Idul Fitri dengan Metrolet Tosca Turki dari Pacific Pen. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul gak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan dalam, tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya, nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo, yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal, yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya, karena BAP dasarnya pertama ya, masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang
sebesar 350 juta rupiah, hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Ma'arif, di mana saksi Samsul Ma'arif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Ma'arif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Ma'arif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Ma'arif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Ma'arif. Lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa khas laporan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Hadam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Ma'arif, dan alat bukti keterangan ahli di forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk perintah acara pemeriksaan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawiranegara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar. Saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan persetujuan menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8
ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi di peradilan negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi di peradilan negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi di peradilan negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi di peradilan negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi di peradilan negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik, saya kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jelis, kami mau. Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju, karena saya hukum juga setuju. Ya duduk. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13.
Kamis 13 April 2023, ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Janji nanti publik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti kondisi situasinya. Ya, baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya, Pak? Ya, penasihat hukum, hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kuman dan virus terus bermutasi, tapi ibu selalu sigap melindungi keluarga. Biodev bantu ibu berikan perlindungan ekstra. Inovasi bahan antiseptik alaminya diproses dengan teknologi booster terbaru Advanced Nature Active yang teruji di Amerika. Intensif lawan kuman dan virus, melembabkan, cegah kuman dan virus masuk. Biodev, sabun antiseptik alami, lembab terlindungi, kuman no entry. Paragon. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya sama ya, masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdapat komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi
imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marin melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Marin yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti. Sehingga saksi Samsul Marin kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara saat ku goreng nuggetnya di suatu suasana, terasa godaan dalam dada. Ingin aku mencobanya, crispy-nya juara, membuatku tak bisa berkata-kata. Oh Kansler crispy bubble crumbs, oh crispy bubble crumbs, miti yang bikin ketagihan. Kansler crispy bubble crumbs. Pertama dengan bubble crumbs. Ya Kansler crispy bubble crumbs. Dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawiranegara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan persetujuan menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung atau cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan dan juga tidak ada menurut surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada menteri atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN
atau Badan Narkotika Nasional dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian tersebut atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya lanjutkan kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jelis, kami kopi. Kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju? Karena saya hukum juga setuju ya, duduk. Baik, kalau demikian untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis ya. Kamis di tanggal 13 Kamis 13 April 2023 ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Janji nanti republik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya ya. Baik, sebelum ditutup ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya Pak? Penasihat hukum, penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. Agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa
terdakwa tetap berada dalam tahanan. Untuk kulit kering dan sensitif, Aveeno Skin Relief Lotion. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul kan? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan dalam, tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya, nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal, seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo, yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal, yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya, karena BAP dasarnya pertama ya, masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawira Negara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawira Negara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawira Negara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael
saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif, dan terdakwa. Masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Perangkat Negara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Perangkat Negara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif. Lalu saksi Dodi Perangkat Negara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi, alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli didak forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesanan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Perangkat Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Perangkat Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar. Saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada menurut surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika.
bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa, adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan berbelian tersebut atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilayah dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jelis, kami kopi. Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian, kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Dan melihat setuju, karena saya hukum juga setuju ya, duduk. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023, ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik publik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya. Ya, baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum ingin disampaikan? Cukup ya, Pak? Penasihat hukum, penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. Agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya.
Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya, nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi mereka. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo, yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal, yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya, karena BAP dasarnya sama ya, masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif, dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif. Lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam,
alat bukti keterangan ahli nikah forensik Rujit Kuswinoto dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesan barang bukti digital serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Program Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Program Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim diterima disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Perwira Negara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Perwira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Perwira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan persetujuan menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Perwira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan dan juga tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pembelian tersebut maupun Rp500 juta. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana
saksi Samsul Mari meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Mari melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif. Lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa khas tambahan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli di forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemesan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302 001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawiranegara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar. Saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawiranegara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada menurunkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan
sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri, sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyaluran juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter, sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik ya, kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik, saya lebihkan, kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak pas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, jadi duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jenis, kami mau, kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur kan. Baik, kalau demikian, kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju? Karena saya hukum juga setuju ya, dulu. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023, ya, 2 minggu dari sekarang, sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik publik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti posisi 2
Baik, sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut yang ingin disampaikan? Cukup ya? Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum. Baik, demikian saudara sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2020 hari Kamis jam 9.00 di dalam agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan dalam, tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran undang-undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya pertama ya, masa harus
500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti, sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adiputra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura oleh saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Prawiranegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif, lalu saksi Dodi Prawiranegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar. Diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa khas dalam hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawiranegara, saksi Syukur, saksi Papi, saksi Rinaldi alias Adam, saksi Heru Praitno, saksi Alsi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar. Pada tanggal 14 Mei 2022, Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302001 milik saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memulangkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17
17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BPOM sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian tersebut ada cover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada menurunkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Dodi Prawira Negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau ada kabar baik maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak aturan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa baik yang 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik saya kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari Minggu. Jadi kemarin penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuma tidak lepas terganjal hari ini, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, dari duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya ini saya tidak berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh Pak Jenis, kami mau. Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin.
Karena ada hari ini bukan. Baik, kalau demikian, kalau kita beri 2 minggu, tentu duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Yang melihat setuju, penasihat hukum juga setuju. Ya duduk. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti republik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka 2 atau 3 hari bahkan bisa 1 hari setelah nanti situasinya. Ya. Baik, sebelum ditutup ada lagi dari penuntut umum ingin sampaikan? Cukup ya, Pak? Penasihat hukum, penasihat hukum. Baik, demikian sekali lagi sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis jam 9.00 di dalam. Agenda persidangan dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tetap berada dalam tahanan. Undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul gak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan dalam, tidak ditanyakan kepada narkoba 3 Oktober dan sebagainya. Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Ya, yang paling fatal adalah pelanggaran undang-undang ITE yang mengatakan bahwa bukti checking harus diforensik dulu baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditujukan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada B. Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo yang juga seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya pertama ya masa harus 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara
persoalan dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Ma'arif, di mana saksi Samsul Ma'arif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Ma'arif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Prawiranegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference, sementara saksi Samsul Ma'arif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara